Oke, di sini sudah hadir Pak Iwan ya sebagai penguji satu dan juga Pak Sony sebagai penguji dua. Teman-teman di sini untuk link presensinya bisa diamankan dulu ya. Kalau sudah siap kita bisa mulai. Pak Iwan, Pak Sony kita mulai. Oke Bu, mangga Bu, silakan. Pak Iwan nih biasanya masih sibuk jam segini. Pak Iwan aman, Pak Iwan? Ntar kita cek dulu. Nanti share link presensinya Han di grup, tolong. Oke, Pak Sony kita mulai ya teman-teman semuanya. Bismillah. Oh, masih di motor tuh. Menepi dulu Pak Iwan. Di Di motor. tempat aman dulu. Menuju Luar Cibubur biasa. ke Karawang ntar malam. Sibuk banget Bapak ini ya. Aman. Aman ya, Ya hati-hati. langsung dengerin sambil dengerin ya. Oke, siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, semoga sehat selalu dan dalam keadaan semangat ya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Alhamdulillah kita bisa melaksanakan seminar proposal tugas akhir dalam jenis prototipe ya, prototipe atau produk. Timnya tim ke-6 nih, tim Henry, Leandro, dan juga Julvin dengan judul perancangan rak baja ringan otomatis multifungsi untuk kemandirian pangan keluarga. Yang saya hormati Pak Iwan Satrio Nugroho selaku penguji 1 dan yang saya hormati Pak Sony Harbintoro selaku penguji 2 serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan ya. Untuk memulai acara seminar proposal hari ini, marilah kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya sebagai pengantar untuk tim ini adalah melanjutkan dari proyek capstone design ya. Proyek capstone design-nya alatnya belum jadi. Jadi outputnya jurnal ya, yang capstone Jurnal Bu, betul. sudah nanti bisa ditunjukkan juga ya hasil publikasinya atau LOA-nya. Lalu ini adalah merupakan proposal yang proposal lanjutan dari capstone design. Semoga lebih siap lagi ya dalam menyampaikannya. Nanti di sini teman-teman diberi kesempatan maksimal 20 menit untuk menjelaskan proses penelitiannya yang akan kalian lakukan dalam penelitian ini ya. Jelaskan serinci mungkin, sejelas mungkin supaya nanti penguji juga punya gambaran dan masukan untuk penyempurnaan proposal kalian ya. Dan nanti setelah proses penyampaian seminar akan dilanjutkan oleh pengujian ya, pengujian dan juga klarifikasi dari dosen penguji Pak Iwan dan Pak Sony nanti bergantian. Dan sepertinya saya tidak bisa standby di seminar proposal ini karena lanjut acara selanjutnya. Nanti mohon dipandu ya Pak Iwan atau Pak Sony untuk pengujiannya atau untuk rapel di tiap sesinya. Kepada pemakalah dipersilahkan untuk mempresentasikan maksimal 20 menit, silahkan. Di mute Masih itu di mute, Alejandro, di unmute dulu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang kami berikan kepada rekan-rekan kelompok kami untuk menyampaikan seminar proposal yang berjudul Perancangan rak baja ringan otomatis multifungsi untuk kemandirian pangan keluarga. Ya, oke, baik, saya mulai saja. Sebelumnya perkenalkan, izinkan nama saya Muhammad Lejanro Ramadan selaku moderator yang akan memandu presentasi daripada kelompok seminar proposal kali ini. Dan kedua ada teman saya selaku pemantik yang akan mempresentasikan seminar proposal ini, yaitu Henry Andriansa, dan yang ketiga ada Julvin. Baik, sebelumnya izin langsung disampaikan kepada saudara Henry terkait
seminar proposal. Pada waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja. Oh, next. Latar belakang. Dalam budidaya pangan yang berprotein, sangatlah penting, namun tercatat banyak kesulitan bagi masyarakat setempat, dikarenakan kesibukan pekerjaan, lahan mereka yang kurang, ataupun yang tidak memadai. Maka dari itu, membutuhkan suatu alat yang berguna untuk masyarakat setempat. Salah satunya rakpa jaringan otomatis multifungsi ialah sebagai solusi buat kemandirian pangan keluarga dan mencegah agar tidak banyak terjadinya stunting bagi masyarakat kalangan bawah. Dengan budidaya mandiri, masyarakat dapat memastikan sumber protein yang segar, tidak terkontaminasi, dan terjamin kualitasnya. Next, rumusan masalah. Apakah rakba jaringan otomatis multifungsi memudahkan pengguna? Yang kedua, bagaimana cara menciptakan budidaya pangan yang mandiri bagi masyarakat? Dan yang ketiga, bagaimana merancang rakba jaringan otomatis multifungsi ini? Tujuan penelitian kami, yang pertama, evaluasi dari alat capstone design, ialah dari produk kami sebelumnya yang dimana banyak kegagalan, ada kegagalan dari sebelumnya berbasis IoT dan juga kami mengambil keputusan ukuran yang cukup tinggi dan lebar. Maka dari itu kami melakukan evaluasi terlebih dahulu. Yang kedua, menciptakan inovasi dari produk sebelumnya, itu kami menambahkan alat-alat otomatis untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses rak baja ini. Yang ketiga, mengetahui preferensi konsumen terhadap alat yang dirancang ataupun yang diciptakan. Next, manfaat penelitian. Mungkin dengan kami menerapkan konsep ini diharapkan dapat tercipta sistem budidaya yang lebih mudah, hemat biaya, dan ramah lingkungan, dan mencegah stunting dengan kemandirian pangan keluarga untuk membantu masyarakat setempat dalam budidaya ikan, ayam, dan tanaman yang penuh protein yang tinggi. Next, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang telah kami sendiri batasi, yaitu kami memastikan dan fokus hanya pada proses perancangan rakba jaringan otomatis multifungsi untuk kemandirian pangan keluarga. Metode penelitian. Penelitian ini kami menggunakan metode riset, desain, dan pengembangan, yang dimana metode ini ialah melakukan evaluasi dari penelitian sebelumnya, atau kami mendesain kembali ataupun menciptakan inovasi baru dari produk sebelumnya, dan juga menciptakan produk baru, yang dimana kami merancang rakba jaringan otomatis multifungsi untuk kemandirian pangan keluarga. Next. Selanjutnya mungkin akan disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian yang pertama ada observasi, di mana observasi ini turun langsung ke masyarakat, khususnya tempatnya di Sumedang, Desa Rancakalok. Yang kedua ada studi pustaka. Terus yang ketiga ada evaluasi, yang keempat ada pengolahan data, yang kelima ada uji
prevensi, dan yang keenam ada perancangan alat. Dan selanjutnya ada rencana pelaksanaan kegiatan, di mana rencana pelaksanaan kegiatan di tanggal 6 bulan 9 yang pertama survei lahan pekarangan masyarakat, yang kedua penentuan desain atau riset desain. Terus ada selanjutnya ada evaluasi, ada revisi proposal, dan ada seminar proposal. Yang ketiga ada studi pustaka, ada pembuatan dimensi produk, dan ada penentuan produk. Dan saya kembalikan ke moderator. Masih di mute, Wo. Oh, masih di mute. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan terkait rencana pelaksanaan kegiatan yang dimana indikator pertama yaitu perancangan alat yang dimana kita rencanakan di tanggal 21 sampai 20 sampai tanggal 21 di bulan 5. Itu yang dimana yang pertama kami fiksasi perancangan akhir terlebih dahulu, yaitu yang kedua survei tempat pembuatan produk, dan yang ketiga penyusunan RAB. Dan yang indikator kedua mungkin setelah kami merancang alat tersebut, kami masuk ke pengolahan data. Yang dimana yang pertama perancangan produk inovasi dari kami. Yang kedua ada penyusunan laporan penelitian, baik penyusunan awal sampai akhir, sampai terbentuknya produk tersebut. Next akan dibacakan lagi oleh Saudara Hendrik. Padanya dipersilahkan. Ini ada rancangan anggaran biaya. Yang pertama, bahan besi baja ringan dengan ukuran 43 meter itu hanya estimasi perhitungan kami sesuai dengan desain, yang dimana total harganya 1.720.000. Terus yang kedua buat kawat heksagonal 7,5 meter kali 0,9 meter, yang dimana harganya 39.000. Yang ketiga kaca polos untuk kolam ikan yang dimana harganya adalah 70.000. Dan yang kedua keran otomatis, yang dimana kami hanya mengambil satu karena emang kegunaannya satu, harganya dengan 40.000. Pompa air kecil kontinenya satu dengan harga 50.000. Aerator satu dengan harga 200.000. Mungkin aerator akan kami pangkas kembali dikarenakan mungkin Lele tidak sangat membutuhkan untuk aerator tersebut. Mata las listrik 35.000, lem kaca Loctite dengan harga 110.000. Engsel jika dibutuhkan mungkin bisa 4 sampai 5 dengan harga total keseluruhannya 7.319.000. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Masih mute itu, Wo. Baik, terima kasih. Demikian mungkin presentasi dari kelompok kami terkait seminar proposal yang berjudul perancangan rak baja ringan multifungsi otomatis multifungsi untuk kemandirian pangan keluarga. Dapat saya simpulkan yaitu penelitian ini merancang rak baja untuk menopang sistem budidaya terintegrasi antara ikan, ayam, dan juga tanaman yang penuh protein guna untuk
ketahanan pangan keluarga sekitar. Yaitu dan sistem ini juga disimpulkan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumber daya dengan memanfaatkan limbah dari satu subsistem sebagai masukan untuk subsistem lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami serahkan kepada Bapak dan Ibu agar sekiranya ada pandangan dari pemaparan dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tampaknya mungkin Bu Rafika sudah ada kegiatan lain gitu ya. Mungkin saya bisa persilakan ke Pak Iwan mungkin untuk Oh, memberikan tanggapan dulu. oh Oh, Pak iya, Iwannya masih di jalan. masih di jalan. Ya ini apa namanya masukan dari suara saya cukup kedengeran nggak ya? Terdengar Pak, terdengar. Masukan dari saya kok belum dimasukkan ya mengenai Gimana Halo Pak? Pak, Mengenai, ya Pak mengenai apa Iwan, Pak? suaranya tidak jelas. halo kedengeran nggak ya? Iya Pak, sekarang terdengar Pak. Harusnya dipastikan dulu mengenai apa sih namanya ini customer dulu kayak identifikasi kebutuhan customer dulu. Nggak bisa langsung kita merancang. Ah, pengennya ini itu nggak bisa. Jadi aspek perancangan kan ada beberapa tuh, misalkan penilaian mengenai fungsi. Kan ada cerita dulu, cerita awalnya kan kebutuhan umumnya tentang stunting. Nah, stunting itu harapannya menghasilkan protein secara mandiri. Nah, secara mandirinya gimana? Apa berkelompok? Apa mandiri di apa namanya di pekarangan masing-masing? Nah, itu ditanyain mau pekarangan masing-masing apa mandiri. Nah, nanti disurvei. Setelah ditanya ternyata sebagian besar inginnya di pekarangan masing-masing. Nah, di pekarangan masing-masing itu disurvei lagi pengennya yang seperti apa. Dari aspek fungsi pengen seperti apa, dari aspek desain pengen seperti apa, dari aspek kehandalan seperti apa, dari aspek perawatan seperti apa. Itu kan udah harus jelas gitu. Terus dari aspek pemanfaatan nanti akan seperti apa. Dari aspek keinginannya, nah itu seperti apa. Dari aspek kehandalan seperti apa, dari aspek daya tahan customernya pengennya seperti apa, Eh, apa gitu. Dari aspek keamanan pengennya yang seperti apa, dari aspek kesehatan ya pengennya seperti apa, terus dari aspek kemudahan dalam menggunakan atau user friendly-nya seperti apa, itu kan harus disurvei dulu baru kita bisa memastikan kenapa 3 rak bukan 1 rak misalnya. Kenapa baja ringan bukan kayu misalkan? Kenapa urutannya harus di atas apa, di tengah apa, di bawah apa? Kenapa nggak dibalik gitu? Kenapa ukurannya meter? Kenapa tingginya 1 meter misalkan, bukan 3 meter? Nah itu semua itu berdasarkan identifikasi kebutuhan customer. Baru keluar desain kasar, mendesain sama kayak kita mendesain inilah kalau kita mau mau beli lemari, lemarinya itu di ruangan yang sempit, pasti kita akan ukur. Oh ini
ukuran panjangnya harus sekian supaya cukup, tingginya harus sekian, lebarnya harus sekian. Pasti kan kita desain. Nah, kebutuhan kita itu yang kita serahkan ke desainer. Bisa bisa ngikutin ya? Izin menjawab, Pak. Ya. Sebelumnya ini kan dari Capstone Design yang dimana buat analisa kebutuhan kita kan sempat ke Sumedang yang dan bertanya-tanya melihat langsung bagaimana proses-proses budidaya masyarakat di sono. Ke tapi emang dari kesalahan saya sebelumnya tidak menyantumkan di PowerPoint pengambilan sampel dan analisis kebutuhan masyarakat setempat. Tapi Enggak, maksudnya sebelum saya hanya ngasih masukan aja, dimasukkan aja yang sudah dikerjakan dimasukkan. baik, Pak, sudah saya persiapkan tapi cuman tidak saya cantumkan di PowerPoint-nya. Dan buat Kalau desainnya tersebut kalau saya kalau sudah ada, Pak. mendesain sesuatu itu yang paling penting, nomor satu itu Ini desain, Pak, izin nyawa, menampilkan. nyawanya di situ gitu. Karena saya kemarin udah ngomong berkali-kali kan. Halo, Pak Iwan. Ya, Oh ya, silakan. Pak Hendri, tolong dicatat itu masukan-masukan ya dari catat Pak aja Iwan. lah, jangan nanti di ini. Terus yang paling penting itu setelah desain semuanya, item-item desain apa, langsung dibuat Baik, Pak, sudah kami catat. diberi tadi yang Halo, Pak Iwan. Suaranya tidak jelas, Pak. nah, kalau udah jelas belum? Nah, sekarang jelas, Pak. Ya, dikasih ada berapa desain pilihan. Desain pilihan tuh dikasih fungsi, dikasih bobot. Misalkan aspek fungsi bobotnya 10, aspek daya tahan bobotnya 5. Itu dikasih bobot masing-masing. Nanti dari pilihan desain itu dikasih nilai bobot untuk desain A fungsi untuk desain 1 berapa, untuk desain 2 berapa, untuk desain 3 berapa gitu. Nanti dikasih bobot masing-masing gitu. Nah, setelah itu Baik, Pak. terus setelah itu dikasih nilai bobot dikali nilai dijumlah. Nah, dari 3 desain itu mana yang poinnya paling besar itu yang dipilih. Nah, setelah itu dipilih baru ada namanya konseptual desain. Desainnya tuh dibikin coret-coret dulu. Konsepnya seperti apa sih? Oh, seperti ini, seperti ini. Kayak kita kalau beli beli kulkas itu kan ada itu ya, ada barang-barang elektronik kan pasti ada petunjuk spesifikasinya ya, atau kita bisa menyebutnya spektek. Nah, kita bikin oret-oretan spektek. Konseptual tuh membuat konsep. Nah, konsepnya desain apa namanya, barang produk ini gunanya untuk apa, manfaatnya apa, terus mau dipasang di mana, yang butuh siapa, terus harus harus punya kemungkinan luas bidangnya seperti apa, terus harus bisa berfungsi apa saja, terus harus bisa apa namanya, tahan terhadap apa saja, itu semuanya ya. Izin, Pak, itu buat Uh, desain produk kami dan kalau buat kelanjutan mungkin memang iya belum sebenarnya karena dikarenakan ini baru proposal perencanaan kami merancang produk bukan, tersebut. bukan, bukan. Kalau proposal itu kita kan udah milih kan, diri kalian udah milih ya. Desainnya mau ini kan milih kan? Udah Tidak, Pak, milih belum? masih ada ini.
Bukan, maksudnya kalian punya berapa alternatif desain? 2 dari yang capstone desain sebelumnya. Iya, iya. Yang sekarang Dan ini loh, kalian punya berapa alternatif desain? Satu ya, yang kalian tampilkan ini satu kan? Kan satu. Halo? iya, Pak. Nah, kan yang ditampilkan satu kan, bukan dua kan, satu kan? Halo? Iya, Pak. Iya, iya, satu. Nah, kan satu. Satu itu kan hasil dari kita memilih lebih dari satu, Thomas. Kayak kita inilah, kayak dirimu punya inilah, punya mau nikah, punya tiga calon. Nah, kamu bikin kriteria. Oh, nomor satu harus agamanya solehah misalkan. Nomor dua dari sisi apa namanya watak sifat yang sama misalkan. Nah, dari tiga wanita yang dekat sama kamu tuh kan kamu pilih yang mana. Nah, pilihan yang kamu pilih yang sekarang itu yang kamu presentasikan sekarang. Yang ketemu dari tiga tuh ketemu satu itu yang dipresentasikan sekarang kan. Maksud saya jalan ceritanya diurut Bang semua gitu. Kalau mau pilihan desainnya dua, dua, mau pilihan desainnya tiga, tiga. Baru ketemu sekarang. Nah, ketemu sekarang ini langkah berikutnya langsung membuat namanya habis desain konseptual, detail desain. Nah, detail desain itu panjang, lebar, tinggi, terus harus kalau bisa memilih yang gambar apa namanya? Gambar tekniknya apa gambar tipe Amerika, apa tipe Eropa. Terus masukkan aspek material ke dalamnya. Nah, kalau lebih ini lagi, masing-masing material itu kira-kira dengan spek segitu, kan bisa buka di jurnal, kira-kira daya tahannya berapa lama sih? Kira-kira itu bakal, kalau di outdoor misalkan, ini kan speknya untuk di outdoor, atau untuk di indoor, terserah dah. Oh, ada yang di indoor, Pak. Gitu. Kalau speknya di outdoor, itu kira-kira akan memprop. Halo Pak Iwan, suaranya putus-putus Pak. Pak Iwan, suaranya putus-putus Pak. Tidak ada suaranya Pak. Iya Pak, suaranya suaranya tidak ada Pak. Masih Pak Iwan, masih tidak ada suaranya. Oh, masih nggak bisa ya? Nah, ada Masih Pak, nggak sekarang kedengar. ada. Sekarang Nah, sudah terdengar. ini aja apa namanya gitu aja. Jadi nanti ketemu detail desainnya. Setelah ketemu detail desainnya, baru kita buat struktur untuk sampai dia menjadi prototipe itu urutan langkahnya gimana. Udah sampai situ proposal mah. Halo. Nah, Baik, Bang. metode yang digunakan apa yang mau direncanakan, setelah metode yang digunakan apa, mengapa memilih metode itu? Sudah saya jelasin tadi metodenya, Pak. Ya, metodenya apa tadi? Lupa. Riset, desain, dan pengembangan. Oh ya. Nah, itu sedikit nanti dijelaskan. Tadi udah sih dijelaskan sudah ya. Terus kenapa memilih itu kan tadi udah. Nah, dijelaskan kenapa memilih itu, metode itu. Nah, nanti metode itu kamu bikin bagan urutan mulai dari konseptual design, detail design, terus ke apa namanya ke pengadaan barang, ya pengadaan bahan baku, terus mulai dari manufaktur kita melakukan pengujian sampai kita perbaikan perbaikan desain lagi atau perbaikan manufaktur lagi, baru ketemu prototipe, bikin bagian lurus gitu aja. Dan nanti perencanaan kita begini Pak, sampai ketemu prototipe. Sampai situ bisa diikuti ya.
Halo? Halo? Nggak kedengeran lagi. Kedengar Pak? Gimana Pak Ah, Hendri? Apakah sudah dicatat masukan-masukan dari Pak Iwan dan sudah dipahami arahnya itu mau kemana gitu? Seperti itu Pak Hendri. Siapa insya Allah. saya Pak Iwan agak patah-patah sih Pak. halo? Nah, sekarang Kedengeran? jelas Pak. Maksudnya saya harus ke Cibungur dan saya harus ke Karawang ya, harus malam udah harus sampai kalau nggak besok pagi. Jadi saya juga out juga ngikut Ibu Rafika. Nggak bisa ini karena bahaya bawa motor ya. Betul Pak, Saya betul Pak. posisinya jadi sambil bawa barang saya. Jadi bahaya lagi itu lagi PKM diktinya si Jandro, Julpin sama Hendri ini untuk perbaikan nilai. Ini minggu depan kalau bisa jalan-jalan Hendri, Julpin sama Jandro ya ke Cibungur. Enggak ya? Kedengeran nggak? Iya Pak, terdengar Pak. Oh ya. Jandro kedengeran? Jandro? Aman Pak, kedengaran Pak. Oh. Tapi saya Nanti lagi, minggu depan. Pak, saya nggak bisa kemana-mana lagi sekarang. Saya udah Oh. terikat Pak, duh. Oh, kalau Hendri kedengeran? Kedengaran Pak. Nanti Kamis Jumat minggu depan jalan-jalan ya sama saya ya. Bolehlah saya usahakan Pak ya. Ngambil foto. Jalan-jalan aja, jalan-jalan makan-makan ngambil foto itu doang. Ya Pak, saya beresin dulu yang kurang-kurang ini masalah tugas akhir soalnya ini Hamin berapa ya Pak ya? Enggak, maksudnya Kamis Jumat minggu depan. Oke, Insya siap. Allah Pak. Julvin, Julvin bisa ya, Julvin ya. Kalau Hendri mah susah. Julvin bisa ya. Insya Allah Kayak diusahakan nanti kemarin. Pak. Main jalan-jalan nanti ada itu aja ada. Yang besok ditambahin lagi. Lebih gede dari kemarin. Siap Pak, aman. Buat jajan sama buat ini. Buat kalian biaya TA nanti dibantu-bantu. Amin, 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 amin. Berarti yang bisa mewakili dua ya, Jandro sama Julvin ya. Saya kayaknya nggak menjanjikan Pak, cuman ya saya usahakan kalau memang ada spare waktu. Cuman ikut sebentar aja. Oke Sekarang ya, sekarang, saya Pak. udah ya, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Karena saya warahmatullahi harus Terima harus kasih atas waktunya. harus jalan. Mohon maaf. Ya, baik. Nanti Pak Baik, ya. terima Terima kasih banyak Pak. ya, terima kasih Pak Iwan. Hati-hati di perjalanan gitu ya. Masih ini di perjalanan. Oke, baik. Tadi saya melanjutkan masukan-masukan tadi ya. Yang dari Pak Iwan tadi memang betul ya. Jadi sebelum melangkah ke rancangan gitu, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Pak. Oke, baik. Jadi memang kalau sebelum melangkah ke perancangan, kita harus tentukan dulu needs-nya gitu. Needs itu kebutuhannya gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan tadi itu kan sudah dikerjakan oleh Pak Hendri dan rekan-rekannya sama Pak Leandro sama Pak Julpin bahwa sudah dibuat, sudah datang ke lokasi, sudah ngambil data. Nah, itu dimunculkan gitu ya. Dimunculkan di laporannya di seminarnya gitu, di proposalnya, maaf, di proposalnya itu munculkan agar itu sebagai dasarnya gitu. Seperti itu ya, latar belakangnya itu apa. Mungkin kalau di PowerPoint-nya tadi kan lupa ya Pak Henti dimasukkan, padahal itu penting gitu, aspek penting gitu, itu sebagai dasar dari awalnya perancangan seperti itu. Kemudian yang berikutnya tolong dicatat Pak Hendri, ini ada atau Pak Zulpin ya dan Pak Leandro, ini ada beberapa masukan gitu ya terkait dengan Baik Pak, saya catat lewat handphone. ya terkait dengan masukan-masukan. Yang pertama, dari laporan yang kemarin yang sudah dikirim oleh Bu Rafika gitu ya, kan hanya ada 2 bab ya Pak, hanya bab 1 latar belakang pendahuluan ya, kemudian bab 2 adalah metode penelitian. Seharusnya formatnya itu adalah bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 itu adalah landasan teori, dan bab 3 itu baru metode penelitian Pak, seperti itu Pak. Jadi nanti formatnya tolong formatnya tolong
disesuaikan ya Pak ya. Seperti Baik Pak, itu. soalnya izin Pak, kemarin tuh emang udah konsul. Ya Pak, masih di mood gimana? Emang dari sebelumnya konsul ke Bu Rafika seperti itu dan anak-anak lain juga seperti itu Pak. Tapi kalau untuk laporan penelitiannya betul kayak perkataan Bapak. Nanti saya bakal seperti itu kan. Jadi buat kedua landasan teori dan ketiga metode penelitiannya. Ya, oke, baik. Nah, kemudian di laporan eh, proposal itu coba dimunculkan 5W1H-nya itu lebih jelas ya Pak ya. Jadi 5W itu adalah what, why, where, when, who, dan how-nya gitu seperti itu. Jadi apa yang Bapak kerjakan gitu. Kemudian kenapa itu dilakukan perancangan butuh rak itu kenapa gitu ya. Apakah karena urban farming atau memang karena tadi untuk yang stunting ya tadi sudah ngebahas stunting gitu. Nah, itu digali lagi itu lebih detail, lebih mendalam gitu supaya apa yang menjadi dasar dari si perancangan rak ini gitu. Kemudian di mana dilaksanakan gitu. Tadi kan di kampung apa ya di desa apa ya tadi itu ya. Eh, Desa Sumedang Kecamatan Sumedang, Desa Rancakalong, Pak. Nah, itu. Jadi itu di situ dituliskan lokasinya di mana gitu ya. Seperti itu. Kemudian when gitu, kapan itu dilaksanakan gitu. Tadi udah dibahas oleh Pak Julfin ya, tadi sudah dibahas. Kemudian who-nya itu siapa, yang mengerjakan siapa gitu ya. Usernya nanti yang akan menggunakan rak ini siapa gitu dan manfaatnya dari si rak ini untuk siapa gitu. Seperti itu. Jadi itu harus ditulis gitu ya di dalam latar belakang. Kemudian yang satu lagi ada how metodenya. Tadi kan sudah dibahas ya metodenya Bapak apa ya Pak Hendy itu tadi riset, desain dan pengembangan ya Pak ya. Seperti itu. Jadi itu di, di apa ya didetailkan lagi di bab 1, bab 2 dan bab 3-nya. Kemudian pada bab 3 di bagian metode penelitian gitu ya. eh, Bahan penelitiannya itu di breakdown ya Pak. Kalau saya boleh lihat sebelum yang slide yang ini Pak, tadi Pak Zulfin ada tuh yang tabel tuh. Tabel material tuh. Mungkin di siapa ya? Ini di Pak Leandro ya yang ininya eh, share screen-nya bisa ditunjukkan Pak. Oh, yang ini apa ya? Rancangan anggaran biaya tadi. Tuh, betul. Yang RAB rancangan anggaran ini. Silakan Pak itu dulu Pak digeser dulu ke yang tadi Pak supaya eh, saya bisa runut sistematis menjelaskannya baru nanti ke sini. Ini yang rancangan anggaran biayanya, Pak, yang di share screen. Oh, bukan Pak, yang muncul masih gambar raknya Pak, gambar 3D raknya yang muncul Oh, di layar. saya ulang ya, Pak. Nah, ini Pak. Nah, ini Pak. Nah, ini Pak. Di sini pertama eh, judulnya memang harus diperbaiki gitu. Itu kan masih apa rancangan anggaran biaya gitu ya. Jadi eh, sebelum tayang dan sebelum presentasikan dibaca lagi semuanya gitu ya. Kalau ada yang kurang huruf ya tinggal diedit gitu seperti itu. Kalau ini kan masih apa ya Pak ya masih belum diedit Tahu ya seperti itu. B. Oh iya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke, berikutnya ini di tabel ini Pak. Di tabel ini ada nomor, ada bahan ya, ada jumlah. Nah, seharusnya di sini itu ada satu lagi tabel spesifikasi Pak. Jadi di sini adalah bahan misalkan baja ringan gitu ya. Di sini itu misalkan kanal C gitu ya, 75 gitu ya. Ini menggunakannya itu kan ya Pak ya. Baja ringan kanal C75 Pak. 0,75.
0,04 kalau nggak salah Pak. Soalnya kita ngambil yang agak murah. Jadi yang saya Oh, hitung sesuai dari nyari di toko-toko lewat internet gitu. Saya ngambilnya 0,044 kalau nggak salah Pak. Dengan apa? Dengan ukurannya juga saya sekarang memperkecil juga Pak. Kalau yang sebelumnya di capstone tuh 1 meter lebih lah. Lebarnya berapa? Lupa lagi. Sekarang tuh lebarnya, aduh lupa lagi di ukuran itu. oh ya Pak. Nah, paling seperti itu aja Pak. Nanti di sini ada satu kolom lagi yang menunjukkan speknya gitu Pak. Spesifikasinya itu apa gitu ya. Tebalnya berapa, panjangnya berapa. Kan kalau baja ringan itu panjangnya 6 meter ya Pak ya. Standarnya itu adalah 6 meter gitu. Jadi kalau Bapak di sini jumlahnya kebutuhan bahannya adalah 43 meter, berarti ini apa ya? Beli bahan itu harus 8 batang tuh Pak. Kalau 7 batang kan hanya 42 meter persegi ya Pak ya. Maaf, hanya 42 meter panjangnya gitu. Berarti masih kurang kan 43 gitu. Nah, jadi ada satu metode gitu ya yang disebut dengan DFMA, Design for Manufacture and Assembly, itu based on standar produk gitu ya. Jadi eh, kita merancang alat gitu ya. Setelah tahapan tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Iwan gitu ya, sudah ada conceptual design, baru ke detail engineering gitu. Nah, sekarang baru nih detail desainnya nih. Di detail desain itu bisa nggak si jumlahnya itu jangan 43 meter gitu Pak. Tapi 42 meter karena kan satu batangnya itu panjangnya itu hanya 6 meter tuh Pak. Jadi supaya hanya butuh 7 meter saja, ya maaf, hanya butuh 7 batang saja gitu. Sehingga kalau 7 batang kan akan lebih murah ya Pak, ketimbang nanti harus beli 8 meter tapi yang kepakainya hanya 7 batang, 1 meter gitu Pak. Seperti itu gitu kan. Karena kan standarnya MOQ-nya gitu, minimal order quantity-nya itu satu batang baja ringan itu hanya 6 meter tuh Pak. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan juga gitu. Kemudian di sini sama kawat heksagonal, nanti speknya apa gitu ya. Di sini harus di apa ya, harus didetailkan gitu Pak. Yang tadi ya Pak Iwan tadi, saya masih menyambung yang Pak Iwan tadi gitu. Soal materialnya itu kenapa pakai material ini gitu. Kenapa ini kaca polosnya itu misalkan ketebalan berapa nih kaca polosnya gitu kan. Jumlahnya ada 4 buah. Tebalnya kan beda-beda tuh Pak ya. Kalau kaca itu ada yang tebalnya 0,5, ada yang tebalnya 1 mili gitu. Kalau untuk gambar tadi kelihatannya kan itu sebagai akuarium di bawah ya Pak ya. Berarti kan itu harus cukup tebal ya Pak. Nah, itu dituliskan juga di sini ini apa sih spesifikasinya seperti itu gitu. Kemudian ada pompa kecilnya. Pompa kecil di sini mungkin pompa untuk sirkulasi airnya ya Pak ya. Seperti itu. Nah, itu memang di sini nanti harus ditambahkan gitu Pak. Ada satu kolom lagi spesifikasi, baru ada jumlah satuan. Setelah itu jumlah eh, total, baru di sininya adalah total biaya seperti itu gitu Pak. Jadi ada biaya satuannya, ada total biaya. Itu bisa dicari Pak. Nanti cari di Google ya Pak terkait dengan format RAB gitu seperti apa gitu ya. Itu lebih mudah, tapi itu akan lebih memperjelas rancangan usulan rancangan Bapak gitu seperti itu. Itu kemudian eh, bisa balik lagi ke gambar yang tadi Pak. Oh, ke gambar yang tadi Bu. Kemudian di itu Pak, di eh, proposal yang Bapak buat itu terkait dengan waktu penelitian, jadwal penelitian itu kan kalau Bapak masih ditulis apa ya, masih ditulis deskriptif gitu ya. Saya sarankan sih dibuat Gancat ya Pak. Gancat itu seperti apa ya? Atau ditulis aja dulu Pak, Gancat gitu ya. Nanti Bapak klik di Google gitu ya, bentuknya seperti apa. Nah, nanti Bapak bikin format seperti itu gitu ya. Mulai dari misalkan perancangan dulu, perancangan apa tahapannya gitu dimasukkan. Nanti di sebelahnya itu ada biasa harian, bisa minggu atau bisa bulan gitu seperti itu.
Jadi itu untuk memudahkan dalam proses perancangannya. Oke, apakah bisa ditampilkan lagi yang gambar tadi, yang gambar raknya? Oh, tampilin yang tadi, kok. Tampilin yang tadi desain, kok. Oke, baik, mungkin ini ya. Nah, ini Pak. Nah, ini di sini tuh nanti seperti yang tadi sudah Pak Iwan jelaskan gitu ya. Ini tuh kenapa ini ada 3 bagian gitu ya. Ini nanti berarti rak paling atas ini Pak, yang paling atas ini nanti digunakan untuk apa tuh Pak? Memang ini terintegritas, Pak, yang di mana di atas buat tanaman ataupun sayuran, terus yang kedua yang di tengah buat ayam, dan yang ketiga kolam ikan lele, yang di mana limbah mereka ini saling mengolah, Pak. Di mana limbah dari ikan ataupun bekas ikan ini kami akan menarik ke atas buat tanaman tersebut, dan juga limbah dari kotoran ayam bisa dimanfaatkan buat ikan, buat makan lele, seperti itu, Pak. Ya. Buat Nah, itu Pak. penjelasan alasan yang kenapa kami mendesain seperti ini dan kenapa lele di bawah, ayam di tengah, di atas, itu, Pak. Ya, Pak. Nah, itu Pak. Jadi kekuatannya dari perancangan Bapak itu adalah itu gitu ya. Multifungsinya itu yaitu gitu ya. Jadi yang di tengah ini akan memberi output dari tengah ini akan memberi input kepada yang bagian bawah gitu ya. Nah, dari bawah ini akan digunakan dinaikkan ke atas ya Pak ya untuk tanaman tadi kan. Jadi seperti itu kan Pak ya. Nah, itu tuh apa ya disampaikan Pak di proposalnya gitu ya. Karena ini yang menjadi rohnya itu ya ini gitu Pak. Kenapa raknya ini harus 3 susun gitu. Seperti itu gitu Pak. Kalau di kemarin justru di proposal itu Bapak ini tidak dimunculkan padahal ini yang pentingnya Pak. Jadi menjadi apa ya? Menjadi ciri khasnya itu trademarknya itu ini gitu ya. Jadi ini kenapa 3 susun gitu ya? Karena memang ada fungsinya. Fungsinya apa saja yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hendri gitu. Tinggal dinarasikan gitu ya, dimasukkan ke eh, laporan proposal seperti itu. Jadi itu Pak mungkin kalau untuk kalau saya udah masuk ke Itu perancangannya Pak. Tapi baik. kalau kalau untuk yang tadi yang Pak Iwan minta itu emang itu harus dituruti Pak gitu ya. Jadi harus ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Nanti dari ketiga opsi itu mana sih yang paling sesuai gitu ya. Itu bisa ditanyakan lagi ke user kan tadi Pak Julkin cerita tuh. Ada preferensi user ya. User tuh pinginnya yang mana gitu ya. Yang paling cocok dengan kebutuhannya gitu. Seperti itu. Baik, Mungkin Pak. itu. Jadi Ya silakan Pak kalau silakan. buat objek pilihannya cuma ada 2, bisa juga ya, Pak, ya? Oh bisa Pak. Eh, Jadi oh, tinggal saya mencantumkan desain dari sebelumnya, yaitu desain pas kita capstone desain sama yang sekarang. Sebenarnya mah emang sudah apa ya, Pak? Cuman penjelasan sayanya aja yang sulit lah. ya, nah itu Pak. Jadi Bapak bisa menjelaskan secara kalau bicara kan jelas tuh Pak ini, tapi di laporannya tidak di apa ya, tidak dimasukkan gitu Pak. Jadi sayang gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Oke, sudah apa ya, sudah bisa ditangkap gitu arahnya itu kemana gitu ya. Maksud dari yang Pak Iwan sampaikan dan yang saya sampaikan gitu, apakah sudah bisa ditangkap gitu ya. Itu. Sudah, Pak, saya sambil catat. Nah, itu Pak. Jadi kenapa harus dicatat? Kadang kan suka lupa ya Pak. Catat
Nanti Bapak bisa review lagi, oh ini kekurangannya, ini kekurangannya. Gitu. Oke, jadi nanti Pak Hendri dibantu Pak Leandro, Pak Zulfin juga ya gitu ya, direvisi gitu ya untuk proposal seminarnya gitu berdasarkan masukan-masukan tadi yang dari Pak Iwan gitu dan juga dari saya gitu ya, supaya nanti bisa lebih bagus lagi gitu seperti itu. Kemudian saran saya eh, jangan apa ya, jangan putus informasi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Kan teman-teman yang lain yang seangkatan gitu ya, ada Bu Citra, ada Bu Rispa, kemudian Pak Samsudin gitu, yang lain gitu kan, sama sedang TA juga ya Pak ya. Iya Pak, Nah, sama. nah karena sama-sama sedang TA, jadi apa ya, harus saling terus kontak-kontakan terus tuh Pak. Jadi ketika ada apa ya, ada perubahan gitu bisa langsung update tahu gitu. Jadi ibaratnya itu harus terus sering berinteraksi gitu supaya eh, misalkan tadi ya butuh ganchat sih seperti apa, mungkin di kelompok lain ada yang udah bikin gitu, Bapak tinggal bikin formatnya gitu ya, mencontoh urutan prosesnya bisa gitu eh, disesuaikan dengan topik TA Bapak gitu seperti itu. Jadi fungsinya itu loh Pak, supaya supaya tidak apa ya, tidak berkutat pusing sendiri gitu Pak, kan kalau banyakan gitu bisa saling apa ya, bisa saling mengisi, bisa saling membantu gitu. Itu saja mungkin saran dari saya gitu Pak, supaya apa ya, supaya bisa lebih mudah gitu untuk melewati fase ini gitu, karena memang sekarang ini fasenya yang ya lagi sulit-sulitnya nih, antara Iya Pak. nanti nanti disetujui atau tidak nih judul tugas akhirnya gitu. Kalau tidak disetujui berarti kan harus eh, nyari judul baru gitu Pak ya. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, bagaimana? Apakah cukup sudah bisa dipahami? Alhamdulillah Pak. Oke, baik Pak. Karena waktunya juga sudah 1 jam gitu ya, eh, dan mudah-mudahan kita efektif gitu ya pelaksanaan seminar kita di sore hari ini. Kebetulan Pak Iwan tampaknya sudah lab ya, karena beliau sedang di perjalanan. Kemudian Bu Rafika juga tadi sudah izin karena ada kegiatan lain gitu di kampus seperti itu. Jadi mungkin eh, dapat saya simpulkan gitu ya, untuk pelaksanaan seminar di sore hari ini atas nama mahasiswa yang pertama Bapak Hendri Andriansah, kemudian yang kedua Bapak Muhammad Rianto Ramadan, yang ketiga Bapak Zulfin, telah dilaksanakan seminar proposal tugas akhir gitu, dengan berbagai masukan yang sudah diberikan oleh penguji 1 Bapak eh, Bapak Iwan dan oleh penguji 2 yaitu saya sendiri itu. Mohon masukan-masukan tadi agar dituangkan ke dalam laporan gitu, perbaiki laporan proposal yang sudah dibuat kemarin, agar laporannya supaya bisa lebih baik lagi. Oke, saya harapkan perbaikannya tidak lama gitu ya. Jadi segera diperbaiki mumpung masih ingat gitu ya. Kemudian nanti diserahkan ke Bu Rapika untuk dilakukan proses berikutnya seperti itu. Oke, mungkin itu eh, dari saya. Apakah ada pertanyaan dari Pak Hendri, Pak Leandro, atau Pak Zulkin? Sekiranya cukup, Pak. Terima kasih atas masukan dan saran serta tambahan-tambahan yang harus kami evaluasi di next project kami, Pak. Saya rasa cukup sih, Pak. Oke, baik ya Pak ya. Cukup ya Pak. Sebetulnya tadi sudah bisa disampaikan, tapi tidak tertulis saja di laporan, jadi itu tinggal Iya diolah lagi Pak. gitu ya, dimasukkan. Oke, baik. Mari kita akhiri seminar proposal ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, saya atas nama Bu Rapika selaku Kaprodi yang berhalangan hadir untuk menutup acara seminar ini, dengan resmi menutup acara seminar proposal tugas akhir di siang hari ini. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik, mungkin saya akhiri untuk seminar proposalnya. Saya ucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Keluar, Hen. Hen udah bisa keluar, Hen. Hen. Pak Hen. Udah bisa keluar kita ini, Pak? Sebentar Pak. Tampaknya kalau dilihat dari sini admin prodinya masih aktif ya Pak ya. Saya Iya, Pak. ya. Oke, sebentar. Itu bosenin aja, Mbak. Ke Hen udah bisa keluar, Hen. Bentar, Wo. Tungguin ini dulu. Masih ada soalnya Bu Rafika tunggu info dari pasalnya. Udah keluar live aja nggak sih? Tungguin aja bentar. Saya mohon menunggu sebentar. Saya sudah kontak Bu Rapika tapi belum direspon ya. Mungkin ditunggu dulu sebentar. Barangkali ada arahan selanjutnya ya dari Bu Rapika. Ditunggu dulu. Baik, Pak.
Ini sampai nanti Pak, kita tunggu. Pak, Baik, Pak Leandro, Pak Henry, Pak Julpin, tampaknya Bu Rafikanya masih ada meeting. Jadi mungkin kita lip saja ya dari seminar ini. Tapi tadi mohon masukannya untuk diperbaiki ya, Pak ya. baik Pak. Baik, oke. Terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf, saya kira Bu Rafika akan ini, tapi ternyata masih meeting. Baik, saya izin lip juga ya. Ya Pak, sama kita juga izin live ini Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Sama-sama.